Welcome back to my channel sahabat we. Oke lur, di edisi kali ini sahabat we berada di sebelah rumah ya. Kita manfaatkan lagi untuk tanam pepaya. Ini untuk kapasitasnya, volumenya itu sekitar 115 pohon ya. 115 lubang titik tanam. Ini akan kita ciptakan seperti yang terdahulunya ya, yang 154 pohon kita maksimalkan. Mudah-mudahan ini pun nantinya akan menciptakan rekor baru, mengalahkan yang 154 pohon. Ini yang 115 lur. Oke lur, di tutorial kali ini sahabat we akan menjelaskan bagaimana tentang pembuatan lubang, lalu jarak tanam, lalu untuk sistem dasaran yang ala kadarnya lur, yang sangat ala kadarnya dan sangat sederhana, tapi setidaknya kita mengikuti SOP ya. Walaupun pengolahan lahannya tidak maksimal, tapi nanti setelah dia tumbuh, artinya setelah kita tanam, yang penting tumbuh dulu ya, baru kita maksimalkan. Oke lur, kita lanjut ke lubang titik tanam. Oke, untuk sistem pelubangan ini sahabat we menggunakan jaraknya, untuk menggunakan jaraknya itu 2x2 pola zigzag ya, karena 2x2 pola zigzag yang telah sahabat we gunakan itu sudah cukup maksimal ya, walaupun idealnya di 2,5 meter kali 2,5 meter ya. Ini sahabat we menggunakan pola zigzag ini, lalu yang untuk baris ini agak ke belakang, pas tengah-tengah antara titik tanam ini sama ini ya, pas tengah-tengah sininya tarik lurus. Oke, jumpanya seperti ini. Lalu untuk yang itu di depan lagi. Oke, seperti itu ya lur. Untuk jarak tanam 2x2 pola zigzag ya. Lalu untuk dasarannya ini jangan lupa ini ya, kita tambahkan kue ayam sekitar 1 mangkok, lalu dolomit juga jangan pernah ketinggalan ya, sekitar 1 genggam per lubang. Lalu untuk susulannya, kalau ada solid ataupun kohe lembu, kohe sapi itu tidak jadi masalah, tambahkan lagi 1 baskom. Ini sahabatnya menggunakan solid ya, bekas limbah industri kelapa sawit yang telah difermentasi. Ini sudah bagus dia ya, karena sudah tumbuh maggot nih, sudah jadi maggot. Berhasil fermentasinya ini sudah netral. Lalu jangan lupa kita tambahkan sedikit kimia ya, untuk perangsang pertumbuhan di fase vegetatif. Ini dasarannya saya gunakan NPK Mutiara 1616, karena tidak ada ya, biasanya saya gunakan di NPK Ponska Plus di unsur 1515 plus TE, ataupun Yara Unik itu sangat luar biasa, ataupun ZA dan TSP, ataupun lagi yang lebih bagus yaitu NPK Sprinter, karena nitrogennya cukup tinggi. Kayak bisa dilihat lah seperti ini. Ini ya, ini pemanfaatan lahan samping rumah ini tuh ya, kita manfaatkan lagi 115 pohon. Semoga nanti tercipta ya di rekor baru lagi, mengalahkan yang terdahulunya yang 154 pohon. Oke, seperti ini ya sistemnya, jadi pola zigzag tuh ya. Oke, kita angkat jadi nyilang. Oke, jadi bentuk segitiga ke sana ke sini ya, baru gini. Untuk jarak ini ke sini sekitar 2 meter, lalu untuk kesininya juga jarak sini 2 meter. Nah, nanti setelah kita berhasil menumbuhkan tanaman ini tengah-tengah ini, antara jarak ini sama tanaman ini sama tanam ini kita parit. Mau kita gunakan manual ataupun mesin bajak kultivator ya bisa. Lalu untuk tanahnya kita angkat ke sini, kita angkat ke sini. Ini membentuk drainase. Lalu untuk berikutnya juga yang ini kita tinggalkan ya, parit yang ini. Nah, kita bajak, lalu parit ini lagi atau kita timbun. Jadi nanti jadinya satu gulutan 2 baris tanaman seperti itu lur. Oke, jadi ini ya tutorialnya ya, tentang pembuatan lubang yang sederhana. Pengolahan lahannya cukup dengan lubang cangkulan atau 4 cangkul atau 5 cangkul lah keliling. Lalu jangan lupa beri dasaran yang sangat penting, yaitu jangan pernah ditinggalkan, yaitu dolomit, kapur dolomit ataupun kaptan ya, itu sebanyak 1 genggam. Lalu kohenya jangan lupa kohe ayam ataupun kohe yang ada aja, yang penting difermentasi terlebih dahulu ya, baik kohe lembu ataupun kohe lainnya ya, kompos limbah organik lainnya. Lalu jangan lupa tambahkan sedikit pukimnya seperti itu lur. Ini semua 115 lur ya, pemanfaatan.
lahan. Jangan biarkan lahan kosong lur. Selagi kita masih bisa berkarya, gas terus, jangan berhenti untuk lelah. Jangan pernah untuk lelah. Lelah boleh, menyerah jangan. Gas terus. Oke, seperti ini. Untuk sebulan sekali jangan pernah tinggalkan ya yang namanya dolomit sama kalsium untuk berikutnya. Oke lur. Oke, kita lanjut ke penimbunan. Seperti ini ngaduknya lur ya. Oke. Oke lur, setelah seperti ini biarkan selama 1 minggu lah minimal ya, ataupun dia terkena hujan itu 1 minggu paling cepat itu. Kalau paling lama memang tidak ada ini ya, tidak ada hujan itu 2 minggu bisa. Kalaupun memang kalian memaksa untuk cepat tanam, itu bisa kalian lakukan penyiraman di sore hari untuk mempercepat penetralan ya, karena gimana pun ini tetap panas mulai dari dolomitnya ya. Jadi paling cepat itu seminggu, paling lambat itu 2 minggu, nanti bibit kita tanam. Setelah bibit kita tanam, seminggu kemudian jangan dipukim dulu. Dipukim pun boleh, cuman jangan bersamaan ya. Diharuskan di situ nanti kita pemberian mikroba biostimulan, bisa Black Boss ataupun M4 ataupun M21 ya, untuk penetralisir dari patogen dan virus ataupun bakteri lainnya yang merugikan tanaman itu ya, nanti di tekstur ruang tanah ini, supaya netral, bersih, terbebas dari hama, terbebas dari penyakit ya, terbebas dari penyakit gimana pun, itu kita tetap berpedoman pada mencegah lebih baik daripada mengobati. Media sehat, tanaman akan sehat. Oke lur, seperti itu kuncinya ya, rumusnya ataupun prinsipnya. Oke ya lur ya, jadi kalaupun kurang detail, semua sebetulnya sih konten sudah lengkap ya, ada di playlist. Jadi ini sahabat W akan lebih aktif lagi memberikan tutorial ataupun ilmu ya, mengikuti aktivitas sahabat web sehari-hari. Akan sahabat web upload terus ya, gimana aktivitas sahabat web sehari-hari dalam budidaya pepaya di semua sektor. Nanti langkahnya sahabat web akan kita upload terus. Oke lur. Sip. Oke lur, jangan lupa juga ya, sebelum kita mengolah lahan harus bersih ya dari gulma, agar pengolahannya pun mudah dan pertumbuhannya pun cepat. Seperti itu ya lur. Oke lur, lalu kita aduk lur. Tinggal menunggu waktu seminggu lalu kita tanam. Kalaupun langsung bisa kita siram, tidak jadi masalah. Namun berhubung kondisi kemarau ya, jadi sahabat web nggak ada drainase air, pengairan, jadi kita tahan dulu. Nah, yang sudah kita aduk ya. Oke lur. Oke lur, sudah cukup jelas ya. Tidak henti-hentinya sahabat WEW mengingatkan kepada teman-teman semua untuk terus menciptakan kualitas tanah yang sehat agar mendapatkan kualitas tanaman yang sehat. Seperti itu ya lur. Tidak henti-hentinya juga sahabat WEW selalu berjibaku ya,
baik di semua sektor utara, timur, barat, selatan. Untuk saat ini sahabat oil di satu komoditi ya, yaitu khusus di pepaya, walaupun itu ada sambilan kadang di cabai. Cuman untuk saat ini karena itu tadi, kalaupun tanaman kita banyak, kalau kita ngurusnya tidak intensif atau tidak maksimal, itu sia-sia. Jadi kita usahakan pergunakan waktu untuk sebaik-baiknya untuk tanaman, rawat sepenuh hati, setulus hati, agar tanaman tidak cemburu. Itu ya lur ya, karena merawat tanaman itu sama saja kita merawat diri kita sendiri. Intinya seperti itu ya. Gimana pun juga tanaman pun sensitif jiwanya. Seperti itu lur. Jadi ini adalah tutorial tentang pengolahan lahan ya, yang ala kadarnya, lalu pemberian pupuk dasaran, lalu jarak tanam ya, lalu kapan waktu untuk kita menanamnya. Seperti itu lur. Oke lur, semoga bermanfaat. Hijaukan terus bumi pertiwi. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri, sahabat oil. Seburuk apapun itu karyamu, itu jauh lebih berharga daripada tidak sama sekali tanpa sebuah karya. Lebih baik berjuang daripada berdiam diri yang dipenuhi dengan kegagalan tanpa arti. Lebih baik gagal untuk kita lebih mencoba lagi untuk lebih baik daripada gagal tanpa kita mencoba. Seperti itu ya lur. Oke lur, sip.